Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Fokus ASN. Kali ini kita akan membahas lanjutan pembahasan soal dari video sebelumnya. Oke, mungkin pertama sekali saya mohon maaf jika pada video yang pertama itu banyak kesalahan, banyak belibetnya, banyak kata-kata yang tidak jelas. Dan ini saya juga mohon maaf lagi, mungkin pada video ini pun akan terulang lagi kesalahan yang sama karena ini memang sangat sulit membiasakan berbicara sendiri tanpa audiens seperti ini. Jadi ya saya mohon doa dan dukungannya semoga kedepannya semakin lebih baik. Oke, baiklah langsung saja kita mulai dari soal yang ke-16. Oke, untuk teman-teman yang ingin mencoba menjawab terlebih dahulu boleh di-pause dulu videonya. Baiklah, ini soal deret huruf. Oke. Pengerjaan deret huruf itu sebenarnya sama saja dengan deret angka. Kita hanya perlu lihat angkanya, lihat polanya. Dan justru soal deret huruf itu cenderung lebih mudah karena palingan dia cuma cuma penambahan atau pengurangan ataupun pola-pola khusus seperti soal yang ini. Nah, soal ini kan coba kita lihat ini UU terus TTSS, berarti ini ya kebalikan ya, UTSR gitu. Berarti sini R. Lalu ini ada A, B, C kan selang-selang 2 ya. A selang 2 terus B selang 2, C berarti selang 2 lagi D. Jadi jawabannya D yang B. Oke. Yang mau jawab boleh di-pause terlebih dahulu. Sebuah pondok pesantren, Putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 anak? Ini soal perbandingan berbalik nilai ataupun soal perbandingan terbalik. Oke, ini awalnya 35 ya, 35 anak. Dia habis selama 24 hari. Kemudian bertambah 5 anak, jadi 40 anak ya. Berarti untuk perbandingan keduanya 40 anak. Kira-kira berapa hari ini habisnya? X hari. Nah, cara pengerjaan perbandingan terbalik ini, cara cepatnya adalah bagi atas, kali atas maksud saya, kali atas, bagi bawah. Nah, ini caranya ya. Jadi, cara yang paling mudah dari soal ini adalah kita harus bikin persamaan seperti ini terlebih dahulu. Kita bikin dulu nih. Ya, persamaannya kita lihat dari soalnya. Kan tadi di soal dibilang untuk jika 35 anak dia akan selesai 24 hari. Kemudian jika ditambah 5 anak ataupun jadi 40 anak kira-kira berapa hari ini? Nah, langsung aja kali atas bagi bawah. Nah, yang di atas dikalikan kemudian dibagi yang di bawah. Oke, yang di atas kalinya 35 dikali 24 dibagi berapa yang di bawah? Dibagi 40. Oke, sama dengan ini bisa disederhanakan ya. 24 sama 40 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 8. 24 bagi 8, 3. 40 dibagi 8, 5. Kemudian 35 dan 5 itu juga bisa langsung dibagi. 35 bagi 5 berapa? 35 bagi 5 itu 7. Jadi sisanya 7 dikali 3 sama dengan 21 hari. Jawabannya yang C. Soal nomor 48. 1/7% dari 4,914 adalah, ini soal operasi hitung cepat. Soal seperti ini kalau kita cari langsung atau kita cari sampai habis itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi caranya adalah cara pendekatan. Oke. Yang pertama yang persen dulu nih harus kita pelajari kembali. Yang persen 12%. Artinya apa? Artinya 12 per 100. 4% artinya 4 per 100. 0,5% artinya 0,5 per 100. Kemudian maksud lain dari persen adalah menggeser angkanya menjadi 2 angka di belakang koma. Maksudnya gimana? Gini, 4%. Jadi sama juga bentuknya dengan 0,04. Jadi 4% itu artinya 0,04. 12%. Nah, digeser nih 2 angka ya, 2 angka digeser. Jadi 0,12. 0,05%. Nah, kalau kita menghilangkan persen, jadinya kita geser lagi 2 angka. Kan awalnya dia sudah 2 angka di belakang koma. Kita geser lagi 2 angka.
jadinya 0,005. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan singkat tentang persen. Nah, soal ini bagaimana? 1/7% dari itu kalau dalam bahasa matematika sama dengan kali. Oke. Kali 4,914. Boleh langsung dibulatkan menjadi 5. Oke, ini langsung kita bulatkan menjadi 5, boleh. Kita operasikan dulu yang 1/7%. 1/7%. 1/7/100 jadinya kan. Nah, 7/100 ini dikalikan jadinya 1/700. 1/700 ini kurang lebih sekitaran 0,01 sekian-sekian. Nah, lalu 0,001 sekian-sekian ini dikalikan dengan 5. Jadi hasilnya 0,005. Lebih, pasti 0,005 sekian. Intinya ini di atas 0,005. Oke, langsung cek jawabannya mana yang mendekati. Oke, cara yang termudah, lihat dulu nih kan jawabannya 3 angka di belakang koma. Jadi tinggal kita pilih jawaban yang 3 angka di belakang koma. Yang A. Yang A 3 angka di belakang koma, cuman dia di bawah 0,05, jadi jawabannya salah. Yang B 3 angka di belakang koma, jadi ini jawabannya. Yang ini juga salah. Oke, lanjut. Nah, ini soal akar, ini soal yang paling mudah teman-teman. Ini soal paling mudah. Mungkin kalau kita belum tahu triknya atau belum pernah jumpa soalnya, ini terlihat sangat rumit. Padahal ini soal yang paling mudah. Jadi kalau jumpa soal akar-akar seperti ini, misal akar 4, nah jawabannya adalah dirinya sendiri, jadi 4. Mudah ya. Jumpa lagi akar 6, jawabannya dirinya sendiri. Oke, jadi ini akar X sama dengan 5. Jadi ya X ini sama dengan 5. Jawabannya yang E. Nomor 50. Fani berlari dengan kecepatan 10 meter per sekon. 10 detik kemudian Vino mengejarnya dengan kecepatan 12 meter per sekon. Vino dapat menyusul Fani setelah berlari berapa detik. Nah, ini soal waktu susul menyusul ya. Ini bagian dari soal jarak kecepatan waktu. Oke, langsung saja. Cara yang paling mudah mengerjakan waktu susul menyusul ini dengan menggunakan rumus ini. WM atau waktu menyusul, selisih jarak per kecepatan yang kedua, kecepatan orang yang berlari kedua dikurang dengan kecepatan orang yang pertama. Oke, selisih jaraknya. Cara mencari selisih jarak adalah dengan mencari jarak orang yang sudah berlari duluan. Nah, di kasus soal ini kan siapa yang lari duluan? Si Fani. Fani berlari duluan selama 10 detik. Nah, kita cari dulu nih. Jaraknya, rumus jarak apa? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi, kecepatan si Fani 10, waktunya 10, jadinya 100. Langsung kita masukin ke rumus. Selisih jaraknya 100, kecepatan orang kedua 12 dikurang 10 sama dengan 100 per 2 sama dengan 50. Jawabannya 50. Soal selanjutnya, Sandy mempunyai uang 5 kali lipat uang Sandi, sedangkan Sandi hanya sepertiga dari uang Sani. Jika uang Sani hanya seperdua uang Sony, uang paling banyak adalah milik. Oke, ini soal nalar analitis ya, penalaran analitis. Jadi apapun informasi di soal, kita harus deskripsikan, kita harus menggambarkan apapun informasi di soal sedetail mungkin. Jangan ada yang terlewat. Oke, langsung kita bikin persamaannya. Sandy mempunyai uang 5 kali lipat uang Sandi. Sandy uangnya 5 kali uang Sandi. Ya, seperti ini bikinnya ya. Sedangkan uang Sandi, sedangkan Sandi sepertiga uang Sani. Oke. Kemudian Sani uangnya seperdua uang Sony. Oke, dari persamaan yang kita dapatkan di soal sudah jelas ya. Ini yang paling banyak pasti antara si Sandy dan si Sony. Nah, ini yang paling banyak. Cuma kita cari lagi nih antara mereka berdua siapa yang uangnya paling banyak melalui persamaan di soal yang dikasih. Oke,
Oke, jadi melalui yang ini ya, yang tengah ini. Jadi dari tengah ini bisa kita temukan nanti siapa yang paling banyak uangnya. Oke, yang pertama dari persamaan yang tengah, Sandi sama dengan 1/3 Sani. Nah, tadi Sani sama dengan 1/2 Sony. Langsung kita masukin. Sandi sama dengan 1/3. Saninya 1/2. 1/2 Sony. Oke, jadi Sandi sama dengan 1/3 kali 1/2. Jadinya 1/6 Sony. Atau kita ubah menjadi Sony sama dengan 6 kali Sandi. Jadi sudah jelas ya. Tadi Sandy 5 kali Sandi, sedangkan Sony 6 kali Sandi. Jadi yang paling banyak uangnya adalah si Sony. Soal selanjutnya, seorang pedagang membeli beberapa ekor kambing dengan harga 800.000. Kemudian ia menjualnya seharga 1.050.000. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah ini. Soalnya juga sangat mudah. Sangat mudah. Jadi harga belinya berapa? 800.000. Dijual 1.050.000. Kira-kira berapa persen nih untungnya? Udah, kita cari dulu selisihnya. Harga belinya 800.000. Harga jualnya 1.050.000. Jadi selisih keuntungannya adalah 250.000. Oke. Jadi cara mencarinya adalah cara mencari persen untung seperti ini. Kalau mau menggunakan rumus ya. Jadi persen untungnya sama dengan keuntungan 250.000 dibagi dengan harga belinya 800.000 dikali dengan 100%. Ini kalau mau menggunakan rumus. Di atas ada 4 nol dicoret, berarti di bawah juga dicoret 4 nol. Berarti sisanya 25/80 dikali 100%. Nah, ini bisa langsung dikalikan, bisa langsung dibagikan, bebas. Ini kalau saya kalikan dulu. Berarti 25 dikali 100/80 ya. Berarti ini habis. Jadinya 2500 bagi 8. Langsung kita bagikan. 8 dibagi 250. Berarti ini 25 bagi ini 3. Sini 24, sisa 1, 0 turun. Jadinya 1, 8. Sisa 2 tambah 0 tambah koma, di sini jadinya 2. 31,2 sekian. Oke, jawabannya yang E. Nomor 53. Pak Salia membeli sawah seluas 5 bau dengan harga 140.000 per ubin. Jika Pak Salia menjual kembali 20% sawahnya dengan mengharap keuntungan 25%, berapakah harga jual sawah tersebut yang harus ditetapkan oleh Pak Salia? Nah, ini perbedaan dengan soal sebelumnya adalah yang soal sebelumnya dikasih tahu nih harga untungnya, jumlah untungnya dalam uang, lalu ditanya persennya berapa. Nah, sekarang kebalikannya, dikasih tahu keuntungannya dalam jumlah persen, lalu ditanya berapa nih kira-kira uangnya. Intinya soal ini cukup dipahami aja. Jadi bagaimanapun dibolak-balik soalnya pasti insya Allah bisa kita jawab. Oke, yang pertama, Pak Salia membeli sawah seluas 5 bau ya. Ada 5 bau. Sini saya nggak tahu bacanya bau atau bau, karena saya juga baru pertama kali dengar istilah ini. Oke, 5 bau ini dia beli ya. Kemudian dijual 20%. 20% dijual. Nah, yang harus kita pahami, 20% dari 5 berapa? Nah, 20% dari 5 itu adalah 1. Jadi 20% dari 5 itu sama dengan 1. Jadi yang dijual adalah 1 bau ya yang dijual. Yang dijual hanya 1 bau. Oke, langsung kita cari 1 baunya kira-kira berapa nih uangnya. Oke, 1 bau sama dengan 500 ubin. Ada di soal ya. Nah, sedangkan harga per ubinnya 140.000 langsung dikalikan 500 dikali 140.000. 5 kali 14 berapa? 5 kali 14 itu 70. Jadi kita tambahkan 0 yang tadi tidak kita ikutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 bau itu harganya 70 juta. Nah,
kira-kira untuk mendapatkan keuntungan 25%, kira-kira berapa nih harga yang harus dijual? Nah, caranya kalau soal seperti ini lebih mudah tidak menggunakan rumus, cukup menggunakan logika. Oke, logikanya seperti ini. Cari dulu 10%-nya berapa? Oke, dari 70 juta ini, kan harganya 70 juta. Oke, 10%-nya berapa? Nah, 10% dari 70 juta itu kurangin aja 1 nol. Jadinya 7 juta dikurangkan 1 nol. Itu 10%-nya. Misalkan 100.000 nih. 10% dari 100.000 adalah 10.000. Kurangkan 1 nol. Diminta berapa? 25%. Nah, 20%-nya berapa? Dikalikan 2 saja. Jadinya 14 juta. Oke. Ternyata yang diminta 25%. Nah, berarti tambah lagi 5%. Nah, 10%-nya 7 juta. Berarti 5%-nya berapa? Dibagi 2. Jadi 5%-nya 3.500.000. Tambahkan saja. Jadinya 14 tambah 3.500.000, 17.500.000. Berarti ini jumlah uang keuntungannya. Jadi berapa nih yang harus dijual oleh Pak Salya agar mendapatkan keuntungan 17.500.000. Jadi tinggal ditambahkan saja. Harganya tadi berapa? 70 juta ditambah 17.500.000. Jadinya 87.500.000 yang E. Selanjutnya soal nomor 54 atau soal yang ke-24. Seekor kambing dapat menghabiskan rumput di suatu lapangan dalam waktu 4 minggu. Jika seekor sapi mampu menghabiskan rumput di lapangan yang sama dalam waktu 3 minggu, berapa lama rumput akan habis jika kambing dan sapi makan bersama-sama di lapangan tersebut? Nah, ini soal perbandingan terbalik ya. Soal perbandingan terbalik yang next level dari soal sebelumnya. Nah, untuk mengerjakan soal bersama-sama ini, soal yang menghabiskan bersama-sama ini juga mudah ya teman-teman, mudah. Insya Allah mudah. Yang kambing dia menghabiskan selama 4 minggu. Sapi selama 3 minggu. Kira-kira jika mereka bersama berapa? Nah, cara mencarinya karena ini perbandingan terbalik, jadi kita balik. 1 per W atau 1 per waktu. W itu maksudnya waktu. Yang pertama si kambing 1/4 ditambah 1/3. Kenapa 1/4 ya? Karena kambing kan dia 4 minggu. Sedangkan sapi dia 3 minggu, makanya 1/3. Langsung kita operasikan nih. 1 per W sama dengan 1/4 tambah 1/3. Operasi penjumlahan pecahan dia dikali silang. Nah, ini dikali silang. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 4, 4. Per 4 kali 3 sama dengan 12. Jadinya 1 per W sama dengan 7 per 12. Oke, lanjut. 1 per W sama dengan 7 per 12. Langsung dikali silang. Dikali silang lagi. 7W sama dengan 12. W sama dengan 12 per 7 minggu. Nah, jawabannya ternyata diminta dalam waktu hari, dalam hari ya. Jadi langsung dikalikan aja. Kan 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi dikali 7. 12 per 7 dikali 7. Ini habis, sisa 12. Jadi jawabannya 12. Yang A. Oke, selanjutnya. Durna berjalan selama 2 jam dan menempuh jarak 8,7 km pada paruh jam pertama ditempuh 3 km. Nah, ini soal yang sangat mudah. Ini cukup tambah-tambahkan aja. Intinya 2 jam dia menempuh jarak 8,7 km. 2 jam dia menempuh jarak 8,7 km. Pada paruh jam pertama katanya. Paruh jam yang pertama dia menempuh jarak 3 km. Paruh jam yang kedua dia menempuh jarak 1 km. Paruh jam yang ketiga dia menempuh jarak 4,5 km. Berapakah meter ditempuh pada paruh jam keempat? Nah, kita tambahkan dulu nih. Kita tambahkan dulu yang sebelum-sebelumnya. 3 tambah 1, 4 tambah 4,5 jadinya 8,5 km. Sisa berapa? Kan tadi dia menempuh jarak 8,7 km. Sedangkan yang sudah ditempuh itu 8,5
5 km. Jadi sisanya 0,2 km. Jawabannya 0,2 km. Ada nggak? Oh, tidak ada. Jadi kita ubah dulu. 0,2 km kita ubah ke meter, jadinya 200 meter. Yang E. Mudah ya, ini sangat mudah karena cukup tambah-tambahkan aja. Oke, 56. Soal gambar. Nah, tentukan gambar yang berbeda di bawah ini. Nah, ini sangat mudah. Jadi, cara menjawab soal gambar, kalau yang entahkah yang mencari persamaan, mencari perbedaan, kita lihat komponen per komponennya. Nah, ini kita lihat aja, ini sudah jelas ya. Kita lihat komponen titik hitam di dalam ini. Nah, di dalam ini kan semua hitam. Ini hitam, ini hitam, ini hitam, ini hitam. Sedangkan B dia sendiri putih. Berarti dia yang berbeda. Jawabannya yang B. Oke, lihat ya. Kita harus fokus ke salah satu komponennya. Jika tidak dapatkan perbedaan, baru kita cari ke komponen yang lain. Jadi harus kita cari komponen per komponen. Jadi nggak usah pusing. Ini soal yang sangat mudah. Oke, kemudian soal gambar selanjutnya. Ini dikasih ini ya, lingkaran bulat hitam terus ada bintang, jadinya dimasukkan. Cuman terjadi perubahan warna, yang lingkarannya awalnya hitam jadi putih, terus bintangnya yang awalnya putih jadi hitam. Oke, berarti ini kalau ini pasti jadi petak di sini. Ya kan? Dan hitam jadi putih, dan bulat ini dalam sini jadi hitam. Jawabannya yang B. Mudah ya. Oke, kemudian nomor 58. Nah, ini seperti soal yang 56 tadi. Kalau soal yang mencari perbedaan, kita harus fokus ke komponen per komponennya. Ingat, fokus ke komponen per komponennya. Pertama kita fokus ke bintang dulu nih, boleh. Kita lihat bintang di sini seperti ini bentuknya. Dan di sini ya nggak ada perbedaan ya, sama semua. Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan arah. Sama semua bentuknya. Oke, kita fokus ke yang tanda panah. Tanda panah di soal, di gambar yang menjadi percontohan, dia menghadap ke dalam. Coba kita lihat yang ini. Ini menghadap ke dalam. Ini menghadap ke dalam. Nah, ini menghadap keluar nih. Yang ini menghadap ke dalam, ini juga menghadap ke dalam. Jadi jawabannya yang paling beda yang C. Oke, 59. Oke, ini memang tidak ada dikasih instruksi ya di soalnya. Nah, kalau jumpa soal seperti ini, ada pecahan-pecahan seperti ini, jadi sudah pasti jawabannya adalah yang mendapatkan bentuk yang ada bentukannya lah. Jadi kira-kira dari pecahan-pecahan ini ketika disatukan seperti apa bentuknya. Jadi jawabannya yang sudah jelas ya, yang E. Nah, yang ini gambarnya trapesium, ini juga trapesium, ini segitiga, ini segitiga, ini segitiga juga, ini segitiga. Jadi kita fokusnya ke pecahan-pecahan yang dikasih, kira-kira bentuknya seperti apa. Yang ada bentuknya ya. Jadi jawabannya yang E. Kemudian nomor 60. Nah, ini sangat mudah. Ini gambar salah satu bentuk soal gambar yang sangat mudah. Jadi caranya adalah ini soal lanjutan. Pertama kita fokus ke bintik hitamnya, titik lingkaran hitamnya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini pasti 5 ya. Ini pasti 5, dipastikan 5. Jawabannya 5 yang mana? Antara A, C, D, E. Oh, ada 4 ya. Kita fokus ke garis pula. Yang garisnya ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Berarti ini pasti tidak ada garis. Jadi jawabannya yang C. Oke. Baiklah. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan soal dari tryout IU CPNS kali ini. Ini soal diambil dari IU CPNS ya. Sudah saya jelaskan di awal kemarin. Nah, mungkin cukup sekian dulu pembahasannya. Insya Allah kedepannya akan terus kita bikin video pembahasan soal-soal yang up to date sesuai kisi-kisi dan sesuai materi CPNS. Dan insya Allah akan ada juga video pembahasan materi per materi dengan soal-soalnya. Jadi ya mohon doa dan dukungannya untuk semoga channel ini semakin lebih bagus. Ya sekiranya channel ini memberi kemanfaat, silahkan di subscribe. Namun jika masih kurang bermanfaat ya subscribe juga lah ya. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.